Halo Sobat Udayana, kembali lagi di acara Pojok Kampus bersama saya Rio. dan saya Ngurah. Kali ini kita akan membahas tentang UKM. Jadi UKM adalah unit kegiatan mahasiswa di mana merupakan wadah dari mahasiswa untuk menyalurkan bakatnya di bidang akademik dan non-akademik. Kita membahas UKM apa aja hari ini? Jadi untuk hari ini kita bakal bahas salah satu UKM di Udayana yang cukup besar, yaitu besar ya? UKM Marching Band Udayana. Oke, baik. Jadi untuk lihat video-video sebelumnya bisa di-subscribe di channel YouTube Media Komunikasi Unut. Dan pasti penasaran banget kan sama UKM Marching Band Udayana, maka tetap di acara Pojok Kampus. Baik, kembali lagi di acara Pojok Kampus. Sekarang kita sudah kedatangan Ketua Unit dari UKM MBU bersama dengan Kak Wira. Selamat sore Kak Wira. Sore. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Jadi kita mau nanya-nanya nih, apa aja sih kesibukan dari MBU belakangan ini? Oke, untuk kesibukannya terakhir ya. Jadi untuk MBU sebelumnya juga saya pengen kasih tahu, nama saya Wira Yuliantara. Jadi jabatan saya untuk tahun ini itu sebagai Ketua Unit UKM Marching Band Universitas Udayana. Ya, masa jabatannya dari 2017 sampai 2018. Oke, balik lagi ke masalah yang tadi, akhir-akhir ini kesibukannya apa? Terakhir kita MBU habis PKB. Ya, kita jadi salah satu opening untuk PKB yang di Renon kemarin. Terus juga seperti biasa ada penampilan terakhir di Plaza, pembukaan Plaza Renon. Terus juga untuk biasa latihan-latihan untuk lomba yang pastinya gitu sih. Kebetulan memang tahun ini juga kita akan lomba gitu sih. Jadi kan tadi kakak bilang kalau sekarang ini bakal latihan buat lomba. Nah itu lombanya itu lomba di mana sama acaranya kapan? Oke, jadi untuk nama mata lombanya sendiri ya. Jadi itu namanya itu IDCC, Indonesia Drum Corps Championship. Itu kejuaraan marching band nasional. Tapi memang beberapa juri, terus juga memang beberapa panitia memang dari luar. Jadi kayak ada kerjasama itu dengan panitia dari luar. Tapi acaranya diadainnya di Indonesia dan itu diadain di Banten. Diadainnya di Banten bulan Oktober nanti, pertengahan. Mulainya sekitar tanggal 14 kalau nggak salah. Ya, tanggal 14 Oktober. Jadi lagi intensnya latihan, mumpung liburan juga. Ya, mumpung liburan. Jadi latihannya diintensifkan. Mulainya biasanya kita latihannya dari siang sampai malam gitu. Jadi untuk pesertanya ada berapa orang untuk lombanya? Untuk tim keberangkatan sendiri biasanya kalau kita itu 100 orang ya minimal. Ya, jadi itu kan ada yang emang ada beberapa ini juga. Jadi pemain brassnya berapa, pemain perkusinya berapa, ada juga pemain benderanya. Dan itu juga termasuk staff officialnya juga gitu. Jadi sekitar kurang lebih 100-an lah. Apakah lombanya itu diadakan secara setahun itu atau berapa tahun sekali? Oke, untuk MBU jadi memang untuk tahun keberangkatannya biasanya kita setiap 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Terakhir kita berangkat 2015 kemarin di namanya itu Grand Prix Marching Band. Jadi di Jakarta. Kebetulan itu dapat peringkat 2 nasional ya. Jadi emang untuk keberangkatannya setiap 2 tahun sekali. Terakhir GPMB 2015 kemarin di Jakarta, terus sebelumnya lagi 2013 itu kita ke Thailand. Gitu. Berarti kalau selain keberangkatan itu kesibukannya dari UKM MBU itu apa aja? Yang pasti job-job penampilan ya. Selain memang latihan rutin yang kita adain, yang pasti nggak jauh-jauh dari latihan.
Jadi balik lagi nih ya ke lomba Kak ya. Jadi kan biasanya itu ya marching band tuh kalau lomba tuh setiap tahunnya pasti bakal ngusung tema yang beda-beda. Jadi kalau boleh tahu nih tahun ini MBU tuh bakal ngusung tema apa sih di lomba di Banten ini? Oke, untuk tema tahun ini kebetulan kita ambil temanya itu hospital, rumah sakit ya. Jadi kegiatan-kegiatan di rumah sakit apapun itu kita coba mix, kita coba bikin suatu konsepnya selama kurang lebih 12 menit. Tema umumnya itu rumah sakit. Jadi semua kegiatan ya dari pagi sampai malam, terus operasi apapun lah itu ya, operasi misalnya kecelakaan atau operasi kelahiran dan sebagainya, gitu sih. Itu ide-idenya ditentuin dari apa? Tema-temanya itu apa boleh dari sendirinya MBU atau emang ditentukan dari pihak panitia? Untuk tema-tema keberangkatan kita memang punya tim teknis sendiri. Jadi tim teknis atau lebih kita kenal tuh pelatih ya. Jadi tim pelatih itu kebetulan juga emang biasanya itu dari alumni MBU Udayana sendiri yang memang keluar memang jurusannya mengambil marching band tuh biasanya juga bahkan sampai ngejuri tingkat nasional gitu. Jadi Berarti sudah berpengalaman semua ya alumni dari MBU ya. manfaatkan sebenarnya yang ada. Terus oh iya kan udah dari MBU tuh ada kegiatan tahunan itu langgam, bisa diceritain nggak untuk langgam tahun ini seperti apa? Oke, untuk langgam tahun ini diadainnya itu bulan Juli tanggal 21, 22, 23 Juli itu di Gorilla Buana. Ya, tempatnya di Gorilla Buana. Terus untuk konsepnya sendiri ya kita langgam itu intinya kita dari Udayana atau dari Marching Band Universitas Udayana itu pengen gimana caranya ada suatu lomba yang bisa meningkatkan kualitas MB di regional Bali ini khususnya deh. Ya. Berarti tingkatnya regional Maksudnya regional itu dari Bali, tapi juga memang kita juga skalanya nasional. Tapi tujuan khususnya kita pengen gimana caranya marching band di Bali atau drum band ya, kalau misalnya masih ada yang kenal drum band di Bali itu bisa naik lagi levelnya dengan berkompetisi dari band-band yang dari luar. Jadi kita juga memang ada beberapa band dari luar. Biasanya itu kita yang paling dekat dari Jawa Timur, yang paling dekat ya tetangga Jawa Timur. Terus dari Kalimantan juga biasanya ada. Itu sih. Berarti sudah dikenal Untuk langgam sendiri sudah dikenal, dan untuk yang tahun ini kebetulan perayaannya sudah penyelenggaraannya itu sudah yang ke-30, jadi sudah 30 tahun. Sudah cukup lama sekali ya ada lomba nih. Terus apa sih yang membedakan langgam tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, mungkin dari teknis atau dari konsep kategori lomba mungkin ada yang berbeda? Oke. Biasanya untuk langgam kebetulan kita biasanya jadi satu ya. Jadi satu minggu tuh kita ada langamnya ada yang divisi junior atau yang lebih dikenal tuh TK, sama yang divisi umum dari SD sampai SMA lah, sampai kuliah lah, sampai umum. Perbedaannya untuk yang tahun ini kita kebetulan kita pisah ya, jadi karena memang waktu liburan anak TK juga berbeda sama yang sekolah, jadi kita pisahin. Untuk yang langgam TK kemarin sudah kita lakuin bulan Mei. Jadi untuk yang bulan Juli nanti yang akan datang ini untuk yang divisi umumnya gitu. Untuk lombanya itu ada kategori lain selain divisi umum, misalkan kayak breast competition atau color guard competition gitu? Oh ada, jadi selain itu kalau yang untuk divisi umum itu namanya kita kategorinya display ya. Jadi di arena bikin suatu manuver sambil main musik itu namanya display. Terus untuk kategori yang lainnya ada drum battle, jadi percussion battle lah kalau ini ya. Jadi ada 2 tim diadu, saling adu materi dan sebagainya. Ntar ada juri yang menentukan siapa. Terus ada brass contest. Untuk brass contest itu biasanya nggak battle, jadi dia perform penampilannya berapa nanti dinilai sama juri. Jadi setiap
Setiap peserta tuh dinilai sama juri. Dan itu juga berlaku buat color guard contest. Dan juga ada lagi satu individual. Jadi ada individual percussion, ada individual color guard juga gitu. Baik, kan bentar lagi ada maba nih. Mungkin bisa dijelasin apa sih perbedaan marching band di universitas sama yang di sekolah-sekolah misalnya seperti itu? Yang pasti perbedaannya tuh di alat ya. Nah, alatnya lebih banyak. Terus alatnya juga lebih besar. Kalau yang sekolah-sekolah kan biasanya masih lebih ringan lah alatnya. Ataupun kalau memang perbedaan drum band sama marching band tuh, drum band tuh biasanya alat musiknya perkusinya ringan atau pakai juga pianika. Nah, kalau marching band sendiri itu kita pakai alat tiup, brass sama percussion gitu. Terus setelah dari kesibukan nih, sekarang program-program terdekat ya selain lomba Malanggam tuh apa aja sih dari MBU? Yang paling terdekat yang pasti ya tadi berkaitan dengan maba ya. Jadi kita juga pasti perekrutan anggota baru untuk tahun ini nanti kita siapin. Terus apa lagi ya? Yang pasti itu aja sih. Sementara itu untuk yang paling dekat selain lomba ya, lomba yang bulan Oktober sama Langgam. Jadi kita prepare buat penerimaan mahasiswa baru, anggota baru. Sama yang pasti itu ntar ada penampilan juga gitu. Penampilan di mana biasanya juga setiap kabupaten kan juga bikin PKB. Pesta keseniannya sendiri. Ya, itu juga kita akan ikutin gitu. Biasanya sih itu setelah PKB Bali. Oh iya, kan dalam perjalanannya ini pasti ada kendala-kendala yang ada. Itu bisa diceritain nggak sih apa sih kendala-kendala yang ada di MBU gitu? Iya, untuk masalah kendala untuk marching band universitas ya itu semua pasti mengalami masalah dana, masalah keanggotaan. Cuma emang yang lebih fokus sekarang sih di keanggotaannya ya. Karena semakin lama peminatnya semakin sedikit. Jadi gimana caranya kita pengen tingkatin lagi peminatnya ya, entah itu dari segi materinya nanti, entah dari konsep latihannya atau konsep gimana caranya bikin anak-anak nyaman ya. Kendalanya untuk masalah keanggotaan sih yang paling urgent sekarang. Terus kalau MBA punya tempat latihan sendiri atau gimana? Untuk tempat latihan kalau untuk penampilan biasa kita biasanya latihannya di kampus. Ya cuma memang untuk lomba, untuk kegiatan lomba tuh biasanya kita latihannya itu di Gor Lila Buana. Ya jadi kita biasanya karena kita perlu lapangan yang luas. Untuk lomba itu biasanya kita yang cukup itu di Gor Lila Buana. Entah di dalam lapangannya, di lapangan bolanya atau di luar. Di areal Gor Lila Buana itu. Misalkan latihannya itu kan biasanya di luar, biasanya sih yang saya lihat sih di luar itu ya. Terus misalkan display itu kan butuh banyak banget orang sama butuh luas banget lapangan, itu biasanya di luar itu juga atau di dalam ruangan? Untuk display pasti di luar ya. Untuk display harus di luar karena kebetulan juga untuk lomba tahun ini memang di luar. Jadi untuk lombanya sendiri nanti venue-nya itu di lapangan bola. Jadi memang kita cari lapangan yang luasnya kurang lebih sama lah, dan itu memang harus di luar. Jadi nggak bisa kalau misalnya ntar di dalam, walaupun memang ada ruangan yang cukup gitu misalnya di dalam, karena beda efeknya. Jadi latihan di dalam dengan latihan di luar tuh beda ya. Jadi dari segi suara yang dihasilkan juga beda, dari segi faktor kebiasaan anak-anak juga nanti akan beda. Makanya kita biasain dari sekarang dari luar, karena nanti memang lombanya di luar gitu. Oh ya, jadi kan ini selama latihan pasti ada aja suka dukanya gitu, bisa diceritain mungkin? Ya, kalau sukanya banyak karena ya momennya itu kita kan latihannya berjam-jam dan sekian ratus orang itu kan pasti momen kekeluargaannya tuh erat banget. Jadi sukanya sih itu. Kalau untuk dukanya ya karena lombanya di luar ya. Kalau lombanya di luar kan kita yang pasti yang paling utama tuh faktor cuaca. Kan kita nggak bisa tentuin, kadang panas banget,
tiba-tiba panas langsung hujan, apalagi kayak kondisi kayak sekarang kan nggak tentu, bisa hujan bisa panas. Terus juga faktor lingkungan ya, karena lingkungan sekitar. Untuk marching band sendiri kan memang bukan hal yang umum ya di Bali, masih belum suatu hal yang umum. Jadi apa sih itu berisik-berisik gitu ya, pasti ada 1-2 orang yang ngerasa keberatan, mungkin karena jam istirahatnya juga keganggu, jadi ya karena kita memang latihannya dari pagi malah, atau dari siang sampai malam kan, jam-jam lagi istirahat. Kendalanya itu suka dukanya faktor cuaca, faktor ada memang beberapa orang yang belum mengerti secara penuh apa itu marching band. Tapi sebenarnya marching band itu ya pertama pasti ningkatin kekeluargaan, ningkatin solidaritas kekeluargaan, terus otak kanan kirinya balance. Karena kita main musik, kalau orang normal main musik sambil duduk atau ngejam biasa itu kan gampang. Cuma orang bikin konsep acara kita bermusik dengan sambil bikin manuver tertentu, sambil gerak sana sini, itu kan agak susah, dan itu pasti bakal ngembangin otak kanan kiri. Jadi biar balance. Itu sih. Terus kan dari tadi dibilang kalau masalah lingkungan ya. Jadi pernah nggak sih waktu latihan di Gorilla Buana itu sampai ada yang nyamperin gitu loh, kayak negur gitu? Oh pernah sekali itu. Kebetulan kita latihannya kalau nggak salah itu karena memang kita ada kejar target tertentu, jadi kita kebetulan latihannya itu sampai jam 10. Nah pas banget di depannya itu ternyata ada kita sebelumnya nggak tahu nih, soalnya di depan ini kan biasanya parkir timur yang dekat Polda itu. Nah itu kan biasanya cuma warung-warung aja. Nah nggak tahu ternyata ada rumah warga yang nyempil, terus tiba-tiba kita arahin ke sana musiknya, disamperin lah sama ada ya ibu-ibu sih, kayaknya pulang kerja biasa. Jadi pengen istirahat, jam istirahatnya jadinya keganggu karena memang suaranya sih memang lumayan pasti orang lagi mau tidur tiba-tiba ada suara itu kan pasti kaget. Itu sih sempat disamperin, yang pasti sempat. Terus gimana cara menanggulangi kendala-kendala itu, misalnya lagi latihan tiba-tiba hujan, itu gimana? Ya untuk latihan tiba-tiba hujan biasanya biasanya kendalanya di display. Jadi yang waktu kita latihan formasi di luar itu, kalau lagi hujan biasanya kita fokusin ke musik dulu. Ya, jadi kita cari tempat berteduh, kita fokusin ke musiknya dulu, kita benerin musiknya dulu, hujannya sudah selesai, baru kita balik lagi ke lapangan, musik sambil display. Itu. Terus kalau untuk kendala anggota kan biasanya awal-awal latihan itu semangat. Terus karena semakin lama latihannya kan semakin bosan, semakin jenuh. Terus itu gimana cara nanggulangin biar itu semangat lagi buat latihan? Iya, untuk masalah latihan lagi ya wajar kalau emang ada yang ngerasa jenuh, karena memang sebenarnya kalau di marching band itu ngelatih kesabaran. Ya kan kita nggak mungkin langsung bisa main suatu skill tertentu, skill yang kelihatannya tuh keren, itu kan perlu proses ya. Jadi emang ini sih gimana caranya sekarang kita nyelipin waktu latihan basic itu, latihan dasarnya itu biar menyenangkan gitu loh. Jadi misalnya nih kita untuk alat musik tiup, ya misalnya suruh tiup do, saling ini dah kita adu, misalnya trompet dengan tuba misalnya, high brass dengan low brass, sambil kita adu dah siapa yang keras-kerasan niup. Itu kan secara nggak langsung kan ngelatih ini juga basicnya mereka, tapi dengan cara yang lebih menyenangkan gitu sih. Berarti kekeluargaan tuh sangat penting ya. Kalau untuk marching band pasti kekeluargaannya sangat penting ya, karena kita main sebagai tim, kita bukan individual. Dari sekian ratus orang, kalau satu orang yang basicnya kurang, itu kan mempengaruhi keseluruhan tim. Jadi semuanya kita sama ratain. Jadi untuk basic, dasar dan sebagainya kita sama rata. Kalau memang harus bagus semua, kalau memang jelek semua. Jadi kita nggak bisa
semuanya bagus tapi ada satu yang jelek. Nah, jadi kalau emang walaupun 99 orang misalnya yang main 99 orangnya bagus, tapi satu orangnya itu karena basicnya kurang, ya tetap aja nggak bagus hasilnya. Karena emang nggak rata skillnya. Berarti kesalahan satu orang tuh benar-benar mempengaruhi banget ya di penampilan marching band itu. Ya untuk di marching band satu orang itu sangat mempengaruhi perform satu tim. Itu. Baik, itu tadi hasil pembincangan kita bersama dengan Kak Wira, tapi jangan kemana-mana dulu karena setelah liputan kabar UNUT, komentar calon rektor tentang kemah ilmiah setelah 1 semester kuliah, kita akan kembali lagi di acara Pojok Kampus. Perkenalkan, nama saya Komang Artiase selaku Presiden Mahasiswa BMPM Universitas Udayana. Berdasarkan kajian yang kami bawa di tingkat mahasiswa mengenai kemah ilmiah, itu kan memang istilahnya dilaksanakan di Januari kemarin, itu banyak sekali dampak-dampak negatif. Apakah seandainya Bapak Ibu terpilih, bisakah itu dikembalikan lagi ke bulan sebelum istilahnya semester 1 ataupun 1 semester itu berakhir berdasarkan dampak-dampak negatif yang telah ditimbulkan? Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oh ya, jadi maksudnya sekarang ada mahasiswa baru, pada saat itu juga ada kemah gitu, gak perlu nunggu 1 semester itu maksudnya. Itu yang diharapkan sepertinya seperti. Iya. Saya kira kembali ke model yang lama berarti ya. Saya kira nggak masalah itu, nggak masalah. Jadi nggak harus menunggu 1 semester. Yang jelas jangan sampai mengganggu semester orang mau apa namanya itu, mau kuliah. Pas mau kuliah ada kegiatan dan jadinya kuliahnya terganggu. Jadi carikan hari yang khusus, kan kemah kan nggak 1 bulan kan, hanya beberapa hari aja. Saya kira bisa, nggak masalah. Meskipun saya tidak membawahi bidang kemahasiswaan, tetapi saya mempunyai argumentasi kenapa kemah ilmiah itu dilakukan setelah 1 semester. Menurut sudut pandang saya seperti ini, adik-adik yang saya cintai, setelah saudara masuk 1 semester ke program studi, maka sudah tertanam dasar-dasar ilmu pengetahuan yang saudara perlukan, yang saudara miliki, kemana arah langkah saudara menuju. Kenapa 1 semester kemah ilmiah mahasiswa dengan bekal 1 semester ilmu yang saudara dapati di tempat bangku kuliah, saudara sudah tahu ilmiah apa yang harus saudara lakukan di perkemahan tersebut. Tentu saja kemah ilmiah ini tidak hanya sekedar kemah-kemahan, tetapi dikaitkan dengan keakademikan. Saudara harus membuat suatu laporan yang ilmiah, ya, yang didasari oleh pengetahuan 1 semester yang sudah saudara dapatkan di program studi. Apakah sudah mengena jawaban saya atau melenceng? Mengenai kemah mahasiswa, kemah ilmiah tentu dengan apa yang disampaikan oleh mahasiswa tadi ada dampak-dampak negatifnya terkait dengan setelah semester berjalan. Tentu dalam forum ini kita tidak bisa putuskan sekarang, tetapi kita perlu diskusi lebih jauh lagi. Kalau memang dampak positifnya akan lebih banyak di awal, maka itu bisa kita putuskan bersama.
Baik, kembali lagi di acara Pojok Kampus, masih bersama dengan Kak Wira sebagai Ketua Unit dari UKM MBU. Jadi di sini kita mau nanya, apa sih harapan kedepannya dari MBU begitu? Oke, untuk harapan yang pasti karena tahun ini kita berangkat lomba ya. Jadi harapannya semoga kita bisa membawa hasil yang baik untuk UNUT, untuk Bali, karena memang kita juga sebagai salah satu perwakilan dari Bali. Jadi harapannya semoga kita bisa bawa hasil yang terbaik untuk UNUT, untuk MBU Udayana. Terus yang kedua mungkin harapannya untuk di mahasiswa barunya, semoga lebih banyak lagi yang tertarik sama marching band ya, lebih banyak yang tertarik, jadi untuk keanggotaan juga nanti jadi lebih banyak lagi itu ya. Mungkin bisa dikasih tahu sosial media yang dipunya. Oh iya, untuk sosial media kita ada Instagram itu MB Udayana, terus di Facebook juga ada MB Udayana Bali. Tapi yang lebih lengkapnya di Instagram udah ada kok. Jadi semua untuk Facebook, Line, atau YouTube channel juga sudah ada di Instagramnya. Instagramnya MB Udayana. Baik, itu tadi hasil perbincangan kita tentang Marching Band Udayana sama Kak Wira. Jadi untuk sebagai penutup segmen kali ini, mari kita saksikan penampilan kompilasi dari Marching Band Udayana.
Emiliana. Udayana University dengan marching bandnya yang telah berkali-kali meraih prestasi tingkat daerah nasional bahkan sudah internasional.